Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita nonton video kita sendiri ini untuk kejar jam tayang YouTube, karena kita hanya menggunakan satu handphone, kalau salah melakukannya bisa jadi jam tayang YouTube kita itu tidak masuk. Perhatikan di saat kita mau mengejar jam tayang YouTube nih hanya menggunakan satu handphone, cek dulu di bagian email. Email harus sudah diubah menggunakan email cadangan. Lalu untuk channel itu sudah pasti ya, channel akun utama kita itu harus sudah diubah. Setelah itu kita harus bisa menata yang benar di bagian playlist. Di bagian playlist nih sahabat semua, kalau mau menonton lewat playlist, usahakan video-video yang mungkin sudah tahunan lebih ya, itu jangan kita simpan di playlist. Karena terkadang video yang sudah 1 tahun lewat kita tonton terus menerus, terkadang tidak masuk jam tayangnya karena ya videonya sudah 1 tahun lebih. Usahakan untuk kita menata playlist, video-video yang terbaru lah yang akan mudah mendapatkan jam tayangnya ya. Kita bisa tata rapih ya. Kalau misalkan kontennya tentang masak dan ngevlog, nah yang masak khusus masak semua, dan di bagian judul playlist itu kita harus sesuaikan tutorial masak. Nah jadi di saat kita videonya ditonton lewat playlist tidak spam. Nah lalu kalau misalkan videonya tentang ngevlog, kita simpan di bagian judul playlist itu vlog harian. Nah di situ itu akan terbaca oleh YouTube karena playlist itu akan berpengaruh ya. Lalu kalau kita mau nyimpan di bagian podcast, gimana? Gampang. Di podcast juga kita harus semua tata letak dengan rapi, dan jangan masukkan video yang sudah 1 tahun lewat. Usahakan kita kalau mau menonton video kita lewat podcast itu sama saja seperti kita mau menonton video lewat playlist. Jadi usahakan video-video yang sudah tahunan lewat itu usahakan jangan kita simpan di bagian podcast ya. Buatlah podcast yang mungkin videonya itu masih 3 bulan yang lalu, kita tata yang rapih. Nah apabila sahabat semua menonton lewat playlist, supaya hitungan jam tayangnya itu akan masuk. Lalu kalau mau menonton videonya itu lewat Google Chrome untuk menonton video kita semua secara teratur secara acak. Nah usahakan kalau kita mau menonton video dengan putar semua, karena ya yang akan dihitung untuk pendapatan jam tayangnya itu video yang berdurasi panjang. Jadi untuk video short tidak akan dihitung. Usahakan di saat kita mau menonton video kita sendiri lewat putar semua, apalagi mungkin kalau sahabat menggunakan komputer itu mungkin lebih cepat ya, karena waktu itu pun saya hanya menggunakan satu handphone. Kalau nonton putar semua, video shotnya itu harus dipribadikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena video shot tidak akan dihitung untuk pendapatan jam tayangnya. Nah dari situ apabila kita ditonton videonya nih ada 100 video ya lewat putar semua, mungkin kalau misalkan 5 menit dari satu video kita kalikan 100. Nah dengan cara seperti itu pendapatan jam tayang kita itu akan masuk. Sahabat-sahabatku semua ya, perhatikan. Lalu kalau mau menonton videonya itu lewat tontonan nanti. Nah kalau kita mau menonton video kita sendiri nih ya lewat tontonan nanti, pastinya kita harus ngecek dulu di bagian analitik. Di bagian analitik cek 10 konten yang mungkin lagi performanya bagus ya. Ada ya di analitik, coba cek di analitik. Di situ video yang relatifnya lagi naik terus ya. Usahakan kita pilih video 10 video saja ya, kita simpan di tonton nanti. Nah jadi kita harus mengingat terlebih dahulu video yang mungkin di analitik itu video apa saja. Nah kita bisa tulis atau apa ya, lalu kita masuk di bagian YouTube, dan di bagian YouTube kita sudah menggunakan email yang berbeda ya. Lalu kita pertama kali nih, usahakan pertama kali di saat kita mau menonton video kita sendiri menggunakan email yang berbeda, usahakan kita cari dulu pertama kali lewat judul videonya. Lewat judul videonya supaya video kita itu nanti ditonton lewat penelusuran YouTube ya. Nah kalau sudah ditonton video itu sampai habis, nah baru kita itu cek video yang mungkin video mana saja yang akan disimpan ditonton nanti. Cukup 10 kita simpan ya.
kita tonton, lalu misalkan kita pijit titik 3 dan simpan di tonton nanti. Dengan cara seperti itu, pendapatan jam tayang kita itu akan masuk. Nah, kalau memang kita menonton video kita lewat tontonan nanti yang videonya itu performanya buruk atau memang penontonnya tidak naik, itu kadang sulit untuk pendapatan jam tayangnya masuk. Jadi kita cek terlebih dahulu video yang performanya lagi bagus. Di analitik kan ada ya, biasanya kalau kita buka analitik di YouTube Studio, di situ ada beberapa video yang performanya naik terus misalkan nih. Nah, kita simpan di bagian tontonan nanti. Sebetulnya dengan 3 cara ini, kalau kita tahu tekniknya ya untuk menonton video kita sendiri, itu bisa jadi untuk pendapatan jam tayang kita itu akan masuk daripada kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin untuk bisa meningkatkan pendapatan jam tayangnya. Mungkin di tahun 2022 itu memang benar ya, banyak para YouTuber pemula yang menggunakan teknik mengejar jam tayang menggunakan aplikasi seperti aplikasi-aplikasi YT Viewer ataupun yang lainnya. Itu memang masuk ya pendapatan jam tayangnya, tapi untuk saat ini itu tidak akan masuk, sulit ya kalau kita menggunakan teknik kejar jam tayang menggunakan aplikasi. Nah, lalu Bang, kalau channel kita sudah dimonetisasi, apakah kita bisa menonton video kita sendiri menggunakan HP yang berbeda? Kalau HP-nya berbeda dan kartunya beda, itu bisa aja aman. Tapi kalau mungkin HP-nya beda tapi masih satu jaringan atau masih menggunakan WiFi yang sama, itu bisa jadi terdeteksi spam. Nah, apalagi kalau misalkan hanya satu HP, kita sangat sulit untuk kita mengejar untuk kita ngejar dolar menggunakan satu handphone. Kenapa? Channel-channel yang mungkin mereka mengajarkan nonton video kita sendiri untuk meningkatkan dolar, itu mereka terkadang perangkatnya itu banyak, jadi tidak jadi terdeteksi spam. Tapi kalau kita yang hanya menggunakan satu handphone, itu bisa jadi akan tetap terdeteksi spam. Dan ya akibatnya nanti channel kita itu akan dihentikan iklannya ya. Jadi sangatlah rugi di saat kita nonton video kita sendiri, channel kita sudah dimonetisasi tapi kita hanya menggunakan satu handphone. Dan meskipun kita menggunakan 2 handphone, tapi kalau perangkatnya masih sama, itu tetap akan terdeteksi ya. Jadi usahakan kalau mungkin kita mau menonton video kita sendiri untuk mengejar dolar, ya usahakan datanya harus berbeda. Yang ini misalkan pakai kartu ini, yang ini mungkin pakai kartu ini. Nah, itu bisa jadi spam. Tapi di sini Abah tidak menyarankan seperti itu ya. Alangkah baiknya buat channel yang sudah dimonetisasi untuk kejar dolar, lebih baik perbaiki isi konten kita ya. Dari situ nanti iklan-iklan yang akan masuk, mungkin iklan mahal, dan video-video kita itu akan terus meningkat performanya. Dari situ pendapatan akan meningkat ya. Semoga bisa bermanfaat video dari Abah saat ini, dan jangan lupa ingat perhatikan 3 hal yang akan mudah bisa meningkatkan jam tayang kita itu lewat playlist, podcast, ataupun lewat tontonan nanti, dan juga putar semua. Perhatikan dulu, putar semua, kita jangan sampai video short dimasukkan ya. Video short harus dipribadikan. Untuk playlist, usahakan playlist video-video yang sudah 1 tahun lebih itu jangan disimpan di bagian playlist ya. Dan untuk podcast juga sama. Lalu untuk kita langkah-langkah selanjutnya, biasanya jam tayang kita itu akan masuk setelah 24 jam kemudian ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.